semuanya, perkenalkan nama saya Rudianto, saya mahasiswa semester 6 Universitas Merdeka Malang, jurusan Psikologi. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan sharing terkait dengan metode penelitian kualitatif. Nah, hal ini untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah metode penelitian dasar 2 yang diberikan oleh dosen saya Rico Surya Pradana, SPD MPD. Nah, saya pakai ini untuk reminder saja. Nah, oke. Jadi ada 3 pertanyaan, 10 menit untuk menjelaskan metode penelitian dasar kualitatif. Maksimal 10 menit. Itu waktu yang sangat sempit ya saya rasa untuk menjelaskan metode penelitian kualitatif yang cukup banyak sebenarnya. Walaupun nanti akan dispesifikasikan ke dalam studi naratif, yaitu di dalam kelompok saya studi naratif, gitu ya. Pertama, menurut pemahaman Anda, jelaskan konsep dasar metode penelitian kualitatif. Kalau ditanya konsep dasar, maka kita sebelumnya harus awam dulu. Maksudnya kita harus mengerti dulu terhadap apa itu penelitian ilmiah, gitu ya. Ada penelitian non ilmiah, ada penelitian ilmiah. Kalau penelitian ilmiah adalah penelitian berdasarkan empiris, bisa ada validitas, ada reliabilitas. Kalau non ilmiah itu intuitif ya. Misalkan kita melihat bahwa matahari sepertinya berputar gitu ya, mengelilingi bumi gitu. Kita lantas berpikir dengan intuisi kita. Tidak ada metode penelitiannya seperti apa, tidak ada alat ukurnya. Kita langsung intuitif bilang, oh ya, matahari mengelilingi bumi. Atau binatang itu reproduksinya tuh dari air. Kita ngelihat nyamuk itu dari air ya. Kita langsung intuitif, tidak ada alat ukurnya. Kita langsung cepat aja ya. Kalau ilmiah itu harus empiris, validitas. Di dalam penelitian ilmiah itu ada 2 pembagian besar, kuantitatif dan kualitatif, ya kan? Ada fenomenologi sama positivisme. Nah, kalau kuantitatif, nah itu adalah yang tadi ya, positivisme. Satu lagi kualitatif itu fenomenologi. Dua-duanya ini adalah untuk mengetahui suatu fenomena yang ada di alam. Kita pengen mengeksplor fenomena itu. Kita pengen tahu sebab akibatnya, kita pengen tahu keterhubungannya, dan kita pengen tahu bagaimana itu bisa terjadi. Itu yang paling penting. Dan apa preventifnya, apa dampaknya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kata kuncinya adalah di dalam metode kualitatif ini, konsep dasarnya adalah dia merupakan suatu metode penelitian ya. Jadi suatu cara, suatu bagaimana kita melihat suatu fenomena. Misalkan kenapa gunung meletus ya kan, atau kenapa, kalau dalam psikologi mungkin jangan gunung meletus ya. Kalau dalam psikologi mungkin apakah harga diri, misalkan efikasi diri mempengaruhi kecerdasan mahasiswa. Nah, kita pengen tahu ya kan. Nah, salah satu metodenya adalah dengan kualitatif, namun juga ada kuantitatif. Jadi dia merupakan suatu metode penelitian, yaitu kayak beda perspektif aja gitu sebenarnya. Sebenarnya sama aja, ingin tahu tentang fenomena itu, tentang apakah ada keterhubungan, bagaimana dia bekerja, dan lain sebagainya. Kedua, deskriptif itu merupakan suatu metode penelitian yang deskriptif dan spesifik. Jadi kalau kualitatif itu dia harus menjelaskan sesuatu ya, dan dia spesifik gitu. Contoh misalkan kita punya pengalaman hidup yang kalau bisa bilang biasa aja, nah itu nggak bisa dipakai. Tapi pengalaman hidup yang bisa dikatakan spesifik dan cuma kita yang mengalami atau cuma beberapa orang yang mengalami. Nah itu biasa bahan materi untuk kualitatif. Dan dia itu multifaktor ya. Kalau di dalam penelitian kuantitatif itu biasanya variabelnya itu kayak hanya beberapa yang sudah di spesifikasikan gitu ya. Tapi dalam penelitian kualitatif dia faktornya itu, variabelnya itu banyak dan banyak yang mempengaruhi. Contohnya itu kita bisa bilang ya, misalkan kita menganalisis bagaimana kita melakukan analisis terkait dengan bagaimana suatu fenomena itu terjadi gitu ya. Nah, contoh penelitian kualitatif itu ada naratif, ada fenomenologi, ada studi kasus, ada analisis, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, yang kedua adalah menurut pemahaman Anda, apa perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif? Sebenarnya perbedaannya itu sudah sangat jelas sekali kalau kita lihat di jurnal-jurnal ya. Kalau kata-kata depannya itu ada analisis itu biasa kualitatif gitu kan, analisis, studi kasus, itu biasanya kualitatif. Tapi kalau kuantitatif itu kan bisa ada korelasi, ada eksperimen. Biasa kalau eksperimen itu efektivitas, ya kan. Terus habis itu kalau misalnya
korelasi itu hubungan, biasanya hubungan antara A dan B misalnya gitu ya. Nah, kalau di secara tadi face-nya kan udah kelihatan ya. Tapi kalau misalnya dalamnya, kuantitatif itu sifatnya adalah deduktif. Deduktif itu jadi dia dari informasi, hipotesis, lalu ke teori ya. Jadi strukturnya itu dia harus ada informasi nih, ada masalah. Masalahnya kita ada fenomena nih, misalkan fenomena bahwa misalkan tadi akademiknya menurun gitu ya. Akademik anak-anak menurun. Kita mencari tahu, oh ini kenapa nih? Nah, kita misalkan mikir, ini kayaknya ada pengaruhnya hama efikasi. Dengan tentu ada landasan teorinya ya yang mengatakan itu. Lalu kita buat hipotesis, ada hubungan antara efikasi diri dengan prestasi akademik, ya kan? Lalu kita menemukan, ya kan, di dalam ternyata ada signifikasinya. Itu kuantitatif ya. Lalu kita jadi masuk ke teorinya. Oh, ternyata ada hubungan antara A dan B. Terus bukan cuma hanya satu penelitian, bisa meta analisis gitu ya. Jadi penelitian ada banyak gitu ya. Kita kumpulin longitudinal, itu juga bisa sangat membantu. Terus menyatakan bahwa teori efikasi diri mempengaruhi si ini, tapi secara misalkan eksperimen atau secara tadi korelasi gitu ya. Kalau kualitatif itu sifatnya induktif. Dari teori ditarik ke pengamatan lalu konfirmasi. Jadi untuk mengkonfirmasi teori ini, kita harus melihat pengamatan apa yang terjadi di dalam lapangan. Kenapa ini penting? Karena di dalam lapangan, terutama psikologis itu, dinamikanya itu terus berkembang. Setiap zaman itu terus berkembang gitu ya. Maaf ini waktunya cuma 10 menit, jadi saya jelasinnya singkat-singkat saja ya. Nah, selain itu ada perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif, yaitu adalah deskriptif dan hipotesis itu untuk kuantitatif. Jadi tadi ya deskriptif, korelasi, terus habis itu eksperimen, itu kuantitatif. Lalu dia untuk menguji hipotesis ya. Kalau kualitatif itu kekuatannya ada di interpretatif ya. Interpretatif dari si peneliti, makanya penekanannya sangat penting sekali bahwa dia harus tahu tentang apa yang dia teliti, sehingga dia bisa memberikan, dia harus capable lah sama kemampuan sama materi dia, supaya dia interpretatifnya tuh benar, analisisnya benar, pengambilan datanya benar. Itu kualitatif ya. Kalau kuantitatif dia harus ambil datanya benar, terus mengelolanya benar. Hasilnya tergantung, analisisnya itu tergantung dengan apa yang dia dapat gitu. Nah, terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau misalnya kuantitatif itu terstruktur ya. Mulai dari alat ukurnya apa, ini segala macam apa, analisisnya biasa semua terstruktur. Tapi kalau kualitatif dia itu fleksibel, variabelnya banyak. Itu tergantung bagaimana kamu mengeksekusi data mentah yang kamu dapat gitu ya. Dan bagaimana keluasan data kamu. Nah, terus dia juga validitasnya itu tergantung dengan tingkat kepercayaan bagaimana mengambil data kalau kualitatif, ya kan. Kalau misalnya kuantitatif itu validitas reliabilitasnya itu ada rumusnya sendiri, ada banyak, ada phase validity dan lain sebagainya. Kalau kuantitatif sampelnya besar, kalau kualitatif sampelnya kecil, pada umumnya begitu. Terus kuantitatif case-nya umum, kualitatif case-nya spesifik. Kuesioner, angket, skala itu kualitatif, observasi, wawancara itu biasanya kualitatif. Nah, lanjut. Menurut pemahaman Anda yang ketiga ya, menurut pemahaman Anda jelaskan terkait dengan materi studi naratif, fenomenologi, etnografi, dan studi kasus dan grounded theory. Pilih salah satu dari kelompok Anda. Kalau kelompok saya itu studi naratif ya. Studi naratif itu menceritakan. Jadi konsep dasarnya dia menceritakan fenomena atau menceritakan orang, apapun itu. Nah, tujuan dari menceritakan itu adalah menjelaskan pengalaman manusia, pembelajaran manusia atau studi informatif. Kata kuncinya adalah data ya. Dia jadi ngambil data dari, mungkin datanya dari buku, dari pengalaman pribadi, dari pengalaman orang, terus dia restoring, terus dia coding tema, interpretasi, skill, dan validitas kualitatif. Nah, jadi intinya dari studi naratif ini kita bisa melihat contohnya misalkan studi naratif LGBT di tengah masyarakat Indonesia. Nah, itu berarti kita mewawancarai misalkan bagaimana sih perkembangannya tentang orang yang LGBT misalnya. Nah, banyak sekali kesalahan yang saya lihat di dalam studi naratif itu. Kebanyakan tuh kalau misalnya S1, kebanyakan kesalahannya ada di mengeneralisasikan kualitatif, studi kualitatif. Ini salah besar, karena kualitatif itu kemampuan generalisasinya itu sangat lemah ya. Jadi case-nya itu saja gitu.
Oke, waktu yang terbatas, terima kasih.